Shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Anda semua? Saya mendoakan supaya Anda semua dalam keadaan yang baik. Kita bersyukur hari ini kalau kita boleh bersama-sama beribadah di dalam online. Itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah bersama di dalam media online. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kami ketenangan dan fokus yang baik ketika kami beribadah di tempat kami masing-masing, khususnya di dalam kami mendengar firman-Mu. Pimpinlah kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang kami akan belajar sebentar nanti. Dan bagi hamba-Mu yang berbicara, pimpinlah dan pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, supaya apapun yang hamba-Mu katakan, biarlah itu bukan daripada hikmat kebijaksanaan manusia semata-mata, tetapi biarlah itu berasal daripada Tuhan yang dapat memberkati jemaat yang mendengar hari ini. Bapak, terima kasih kami siap mendengar firman-Mu, berbicara di tengah kami. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita hari ini adalah hidup bijaksana dalam waktu, yang didasari daripada teks Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 hingga ke-16. Mari kita perhatikan pembacaan ini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, surat Rasul Paulus ini kepada jemaat di Efesus mengingatkan kepada orang-orang di Efesus supaya mereka bijaksana di dalam menggunakan waktu, karena waktu itu adalah jahat. Nah, pengertian waktu adalah jahat bermaksud di dalam siang, malam, iblis berusaha menjebak dan menjatuhkan orang-orang percaya. Jadi sebab itulah dikatakan bahwa waktu itu adalah jahat, karena iblis berusaha untuk menjebak, menjatuhkan, dan menghancurkan kehidupan setiap orang percaya siang malam. Nah, tetapi jangan kita berpikir bahwa karena waktu itu jahat, maka kita tidak boleh menggunakan waktu, kita tidak boleh mengatur waktu. Tidak, saudara. Yang kita perlu sadar adalah di dalam perjalanan waktu yang kita hidupi, dari siang, petang, dan malam, iblis terus berkarya terus-menerus untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ini yang kita perlu sadar. Dan kalau kita tidak bijaksana hidup di dalam perjalanan waktu itu, dan kita tidak berpegang erat kepada Tuhan, maka pada saat itulah disebut waktu itu menjadi jahat. Mengapa? Karena kita meniti jalan atau kita meniti hari-hari yang berbahaya, karena iblis selalu menanti di mana waktu, baik di waktu siang atau waktu malam, dia menanti di manakah yang dia boleh menjatuhkan kita. Nah, sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus, kita perlu memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Nah, oleh itu, bagaimana kita hidup dengan bijaksana di dalam waktu adalah yang pertama, jangan jadi seperti orang bebal. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, orang bebal yang Alkitab maksudkan adalah bukan bercakap tentang soal intelek atau soal IQ yang bodoh, tetapi ketika Alkitab bercakap tentang orang bebal, ini berkaitan soal sikap. Nah, yaitu orang bebal ini orang yang sudah tahu itu salah, dikasih tahu bahwa itu salah di dalam konteks dosa, dikasih tahu bahwa itu dosa, itu salah, tidak boleh dilakukan.
tetapi dia masih mau buat salah dengan sengaja, yang masih mau buat dosa itu. Nah, ini dia ciri orang yang bebal. Sebaliknya, kalau orang yang berbuat salah karena dia tidak tahu, lalu dia diberitahu, kemudian orang itu meminta maaf, lalu dia tidak mengulangi kesilapannya lagi, nah itu namanya normal. Karena manusia ini mempunyai kelemahan. Tetapi jika dia sudah tahu bahwa itu salah, selalu diperingatkan bahwa ini dosa, ini tidak boleh dilakukan, namun dia tetap mau menjebakkan dirinya untuk melakukan hal yang salah itu, inilah namanya orang yang bebal. Nah, saudara, ketika kita membaca Alkitab tentang bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, perilaku mereka ini dikatakan sebagai bebal. Mengapa? Karena mereka selalu mempersalahkan Tuhan, selalu merasa tidak cukup, selalu merasa tidak puas, selalu ragu-ragu kepada Tuhan. Mereka selalu mempersalahkan Tuhan, memberontak, padahal mereka diselamatkan daripada perbudakan. Nah, melihat perilaku mereka yang bebal itu, maka Tuhan pun murka dan menghukum orang-orang Israel dengan bumi terbelah. Ada yang mati dipatuk ular, ada yang kelaparan, ada yang kena tulah, dan banyak lagi hukuman yang lain. Dan walaupun hal ini pedih dan menyakitkan, tetapi mereka tetap tidak bertobat. Mereka tidak mau belajar daripada peristiwa-peristiwa yang menimpa mereka. Inilah yang disebutkan orang bebal. Nah, karena kebebalan mereka itu, saudara, maka ada banyak waktu yang menjadi sia-sia, dan ada banyak kesempatan-kesempatan untuk semakin mengenal Allah itu dilewatkan akibat daripada apa? Kebebalan mereka. Nah, saudara, kita pun mesti sadar bahwa pada dasarnya kebanyakannya kita sebagai orang percaya pun punya perilaku atau sikap ataupun konsep hidup yang bebal. Buktinya adalah kita selalu mengaku bahwa kita takut akan Tuhan, tetapi perilaku kita atau sikap kita tidak memperlihatkan bahwa kita sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Atau dalam arti kata yang lain, takut kepada Tuhan itu hanya sebatas di bibir saja. Kita hanya mengungkap aku takut akan Tuhan. Tetapi kalau secara jujurnya melihat kepada kehidupan dan sikap kita, itu sangat jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kita akan menjauhi kejahatan. Kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kita tidak akan mengeluarkan kata-kata yang sembarangan dengan mencaci maki terhadap keluarga kita atau rakan-rakan kita. Selain itu, jika kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kita akan bersikap jujur di dalam pekerjaan kita. Dan kita akan sungguh-sungguh komitmen di dalam pelayanan, dan kita tidak akan mengambil keuntungan yang bukan menjadi milik kita. Dan kita tidak akan menindas orang yang lebih rendah daripada kita, dan kita tidak akan memburuk-burukan orang lain. Inilah ciri orang yang takut akan Tuhan. Tetapi secara jujurnya, apakah perilaku kita, sikap kita ini sungguh-sungguh menggambarkan kita ini takut akan Tuhan? Saudara, contoh sikap bebal yang lain adalah banyak orang Kristen itu tidak menyukai kebenaran. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka lari dari kebenaran, tetapi merasa dirinya benar, karena mengaku bahwa aku takut akan Tuhan. Padahal itu hanya sebatas di bibir. Kebanyakan orang hari ini lebih suka mendengar kata-kata atau pengajaran-pengajaran yang manis, yang sedap didengar, yang membuatkan dia terhibur, berbanding mendengar teguran firman Tuhan yang keras. Saudara, inilah ciri orang yang bebal. Padahal firman Tuhan itu adalah kebenaran yang menuntun hidup kita seperti apa yang Tuhan mau. Sebab itu kita perlu firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan mengajar kita bagaimana hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup di dalam rencana keselamatan Tuhan. Nah, mengapakah kebenaran itu seringkali dianggap pahit atau pedas ketika itu diberitakan? Karena ada sesuatu hal di dalam hidup kita yang tidak beres. Saudara, kalau hidup kita ini bersih, maka kebenaran itu akan menjadi kesukaan bagi kita.
Tetapi jika hidup kita tidak bersih, maka kebenaran itu akan menjadi suatu hal yang pahit atau pedas di dalam penerimaan kita. Nah, sebab itu saudara, firman Tuhan itu dia seperti obat. Ketika kau makan, dia terasa pahit, tetapi ya setelah dia masuk di dalam tubuhmu, maka ia merawat penyakitmu. Sebab itu saudara, bersyukurlah jika hari ini engkau membaca atau engkau ada mendengar firman Tuhan yang keras, yang bersifat menegur engkau untuk membawa engkau kembali kepada Tuhan. Ketika engkau mendengar suatu teguran yang keras daripada firman Tuhan sendiri, saudara, itu maksudnya Tuhan mengasihi engkau karena dia mau engkau selamat dan kembali kepada rencananya. Oleh sebab itu, jika kita punya telinga, dengarlah firman Tuhan. Jika kita punya mata, bacalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu selalu mengoreksi diri kita, bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Sebab itu saudara, jangan hanya mau mendengar hal-hal yang manis, hal-hal yang baik. Tetapi ketika diberitakan tentang hal-hal yang keras, yang menegur diri kita, lalu kita menjauhi itu. Saudara, semakin kita menjauhi kebenaran, maka hidup kita akan semakin rusak. Tetapi semakin kita mendekati kebenaran, maka hidup kita akan semakin bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, dan iman kita bertumbuh dengan baik karena kita hidup di dalam rencana Tuhan. Nah, sebab itu saudara, jangan kita hanya giat di dalam melakukan aktiviti keagamaan. Kita hebat di dalam beribadah, kita kelihatan hebat di dalam kita melantunkan atau melafazkan doa-doa. Tetapi secara jujur, perilaku atau sikap kita ini sungguh jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki. Ternyata itu hanya sekadar luaran, tetapi dalaman kita jauh daripada Tuhan. Saudara, Tuhan menjadi sedih karena agama hanya menjadi tempat pelarian. Maksudnya apa? Banyak orang Kristen yang menjadikan gereja itu cuma menjadi tempat mencari ketenangan sesaat. Ketika dia mendapat ketenangan sesaat, dia pergi gereja, dia mengalami ketenangan. Kemudian ketika dia keluar dari gereja, maka dia kembali menggeluti kehidupan dunia. Dia berniaga tidak jujur, dia bersikap tidak jujur, menipu sini sana, memburuk-burukkan orang lain di sini sana, dan hidup tidak jujur dan sebagainya. Saudara, janganlah kita menjadi seperti orang ini, karena orang-orang seperti inilah yang digambarkan orang-orang yang bebal. Ketika kita menjadi orang yang bebal, saudara, kita akan menjadi orang yang terus dipermainkan oleh iblis di dalam perjalanan waktu yang kita jalani setiap hari. Sehingga kan apa yang berlaku, iman kita terbantu, hidup kita tidak berkembang. Iman kita tidak berkembang, pengetahuan kita tentang Tuhan tidak berkembang, hubungan kita dengan Tuhan tidak berkembang. Mengapa? Karena kita memilih menjadi orang yang bebal, yang tidak memperhatikan perintah-perintah Tuhan, kehendak Tuhan, sehingga apa yang berlaku adalah kita menjadi permainan iblis yang dipermain-mainkan, sehingga akan banyak waktu-waktu itu disia-siakan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bagaimana kita hidup bijaksana di dalam waktu adalah jadilah seperti orang arif. Nah, janganlah jadi bebal, tetapi jadilah seperti orang arif. Saudara, ciri orang arif adalah dia mau belajar, dia mau semakin mengetahui sesuatu, dan dia mau semakin bijak. Dan jika ia melakukan kesalahan, dia bersedia untuk meminta pengampunan daripada Tuhan, dan dia berusaha supaya tidak mengulangi lagi. Selain itu saudara, orang yang arif adalah dia tidak tunggu dulu jatuh baru dia belajar. Sebelum dia jatuh, dia belajar daripada kesilapan orang lain supaya ia tidak jatuh. Ini ciri orang yang arif. Bukan itu saja, tetapi dia juga belajar daripada sejarah kejatuhan bangsa Israel.
yaitu bagaimana bangsa Israel ini memberontak, tidak percaya Tuhan, melawan Tuhan, menikmati dosa. Ia belajar semua itu, dia memperhatikan supaya dia jangan mengulangi itu, supaya jangan ia dihukum oleh Tuhan. Ini ciri orang yang arif, yang memperhati dengan baik-baik apa yang perlu dia belajar, apa yang perlu dia jauhi. Kemudian dia belajar bagaimana mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Inilah ciri orang arif. Dan bukan itu saja, orang yang arif juga tahu bagaimana menggunakan setiap kesempatan waktu yang ada. Selain dia menambah harta, membangun rumah, mengembangkan bisnis, mengembangkan talenta, mencapai pendidikan yang tinggi di dalam perjalanan waktu itu, orang arif juga akan menggunakan waktu atau kesempatan yang ada dengan sebaiknya untuk bersekutu dengan Tuhan, yaitu dengan mengembangkan pengetahuan tentang Tuhan dan juga dia mendalami hubungan dengan Tuhan secara pribadi, karena dia tahu bahwa hari ini menjadi jahat jika ia tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa untuk menjatuhkan manusia siang dan malam. Orang arif tahu akan hal ini, dia sadar bahwa iblis itu sentiasa menunggu dia di dalam waktu yang dia hidupi itu, baik siang, petang, dan malam. Dia tahu bahwa iblis sedang memasang jerat di dalam waktu-waktu itu. Sebab itu, ia selalu mempersiapkan dirinya, memperlengkapi dirinya dengan kebenaran firman Tuhan supaya dia boleh melawan itu godaan iblis, agar dia tidak jatuh di dalam dosa. Ini ciri orang yang arif, saudara. Coba kita renungkan di dalam kehidupan kita, hari demi hari yang berlalu. Apakah iman kita itu semakin bertumbuh? Apakah hidup kita ini semakin berkenan di hadapan Tuhan? Atau kehidupan kita ini hari berganti hari semakin menjauh daripada Tuhan? Atau kita semakin hanyut dengan godaan dunia? Saudara, berhati-hatilah, mungkin Anda sudah terkena jebakan iblis yang menawarkan Anda banyak godaan sehingga engkau melupakan Tuhan, sehingga hari-hari yang kau jalani itu menjadi jahat karena iblis sudah meracuni hidupmu. Maka dengan itu, saudara, jadilah orang yang arif, selalu memperlengkapi dirinya dengan kebenaran firman Tuhan supaya ia tidak terjebak dengan perangkap iblis, supaya dia menjadi semakin bijak, supaya kita menjadi semakin bijak dalam mengenal pasti dan mengalahkan strategi iblis. Jadi saudara, mari kita menyadari bahwa waktu itu boleh menjadi jahat atau baik. Dan ini tergantung bagaimana sikap kita menggunakannya. Jika kita menjadi orang yang bebal, kita memilih untuk menjadi orang yang bebal, yaitu tidak memperhatikan dan tidak taat kepada perintah Tuhan, maka saudara, waktu itu akan menjadi jahat. Mengapa? Karena iblis akan menjatuhkan kita, dan ada banyak waktu-waktu yang disia-siakan begitu saja, sehingga iman kita itu tidak bertumbuh dan iman kita terbantu. Tetapi jika kita menjadi orang yang arif, maka waktu itu akan menjadi berharga, karena waktu digunakan dengan sebaiknya. Bukan saja untuk menambah harta di dalam dunia ini, mengembangkan kehidupan di dalam dunia ini, tetapi terlebih itu, waktu itu digunakan untuk lebih mengenal Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga akhirnya iman kita mengalami pertumbuhan yang sehat. Jadi saudara, kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Engkau mau jadi orang yang bebal atau mau jadi orang arif. Ketika engkau menjadi orang bebal, maka disitulah hari-hari yang kau lalui itu menjadi jahat. Tetapi jika kau menjadi orang yang arif, selalu menggunakan waktu dengan baik, khususnya untuk lebih mendalami firman Tuhan, untuk mendalami hubungan dengan Tuhan, maka waktu itu menjadi waktu yang berharga. Karena di dalam perjalanan waktu itu kau akan semakin bertumbuh dan
engkau akan semakin mengenal Tuhan di dalam hidupmu. Sebab itu saudara, marilah kita hidup bijaksana di dalam waktu. Pilihlah untuk menjadi orang yang arif. Semoga Tuhan menolong kita hidup dengan bijaksana di dalam waktu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini yang kami mendengar, yang mengajar kami supaya kami jangan menjadi orang yang bebal, tetapi menjadi orang yang arif di dalam menggunakan waktu yang ada. Karena ketika kami menjadi orang yang bebal, maka hari-hari yang kami lalui itu akan menjadi jahat. Karena kami meniti di dalam hidup yang berbahaya, karena iblis berusaha menjatuhkan kami. Tetapi ketika kami menjadi orang yang arif, menggunakan waktu ini dengan sebaiknya, bukan saja mengembangkan kehidupan di dunia, tapi mengembangkan kehidupan kerohanian dalam Tuhan, maka waktu yang kami akan jalani itu menjadi waktu yang berharga, sehingga akan iman kami bertumbuh kepada Engkau. Tuhan, bantulah kami supaya bijaksana menggunakan waktu yang ada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ini doa kami, demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.